bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pradita Putra dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang replikasi DNA dan juga struktur DNA. Langsung saja disimak videonya. Oke? Yang pertama adalah struktur DNA. Struktur DNA adalah berupa dua rantai polinukleotida yang berbentuk seperti tangga berpilin. Berdasarkan hasil penelitian James Watson dan Francis Crick, adalah DNA terdiri atas gula pentosa, deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen, yaitu purin meliputi guanin dan adenin, serta pirimidin yang meliputi timin dan sitosin. Rangkaian kimia antara deoksiribosa dengan purin dan pirimidin disebut nukleosida. Nukleosida tersebut akan berkaitan dengan fosfat membentuk nukleotida. Gabungan dari nukleotida dan nukleotida yang lain akan membentuk suatu DNA. Jadi, molekul DNA merupakan polimer panjang dari nukleotida yang dinamakan polinukleotida. Memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Membawa informasi genetik, 2. Membentuk RNA, 3. Mengontrol aktivitas sel baik secara langsung maupun tidak langsung, 4. Berperan penting dalam sintesis protein. Selanjutnya adalah replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA sebagai materi genetik yang terpenting dalam pembelahan sel, terutama pada fase anafase. Struktur DNA berbentuk double helix, dengan dua rantai polimer DNA yang berpasangan secara komplementer, di mana adenin berpasangan dengan timin dan guanin dengan sitosin melalui ikatan hidrogen. Dalam proses replikasi ini, bentuk double helix akan diuraikan dengan bantuan dua protein, yaitu DNA helikase dan single strand DNA binding protein atau SSB. Helikase bertugas menghidrolisis ATP untuk memisahkan rantai double helix menjadi dua single strand DNA. SSB kemudian menstabilkan struktur single strand DNA agar tetap lurus, sehingga memudahkan proses replikasi. Ketika sebagian DNA terbuka, proses replikasi bisa dimulai. Struktur yang terbentuk menyerupai garpu dengan dua untaian DNA berorientasi antiparalel. Kompleks enzim dan protein pada titik replikasi ini memulai proses dengan bantuan enzim primase yang membentuk primer RNA pendek sebagai penanda DNA polimerase. DNA polimerase bertugas merangkai mononukleotida membentuk DNA baru. Pada rantai leading strand, DNA disintesis secara kontinu seiring dengan pembukaan double helix, sedangkan pada lagging strand yang berorientasi sebaliknya, DNA disintesis secara diskontinu membentuk fragmen Okazi. Pembentukan setiap fragmen Okazi dimulai dengan primer RNA baru, dan setelah selesai, primer ini akan dihilangkan oleh enzim exonuklease. Selanjutnya, fragmen Okazi disambung oleh DNA ligase menjadi rantai DNA yang utuh. DNA juga memiliki peran dalam menentukan sifat genetik setiap individu karena urutan pasangan basa yang spesifik. Selain itu, DNA berfungsi sebagai heterokatalitik dalam sintesis molekul lain, seperti RNA, dan autokalitik dalam proses replikasinya sendiri. Terdapat tiga hipotesis replikasi DNA, yaitu konservatif, dispersif, dan semi-konservatif. Hipotesis semi-konservatif yang diajukan oleh Watson dan Crick nyatakan bahwa kedua rantai helix memisahkan diri, lalu setiap rantai menjadi cetakan bagi pasangan barunya. Hipotesis ini didukung oleh eksperimen Michelson dan Stahl menggunakan isotop nitrogen pada bakteri Escherichia coli. Hasil eksperimen mereka menunjukkan bahwa DNA mengikuti pola semi-konservatif, di mana setiap
heliks lama berpasangan dengan heliks baru, membuktikan bahwa DNA tidak mengalami pemecahan kembali di antara pembelahan sel. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang. Dan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.